Ruang mana teh? Selatan. Hah? Di lantai 2. Lantai 2. Ini lantai 2 di bagian ini. Oh, yang gedung ini. Karantina. Iya. Udah lama teh. Tahun lebih. Berarti udah diangkat. Udah. Saya Jawa Tengah. Oh, iya.
Tes tes. Bukan pakai ini IG Live. Ram lihat ini ya.
Berarti kan nama lu. Tiga udah Selamat siang, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Iswandari, biasa dipanggil Yuli, Brand Co-Managernya Binawan Group. Nah, moderator utama untuk sesi diskusi terbuka ini, gitu ya teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk menyambut para hadirin yang hadir saat ini gitu. Oke, suaranya bergema sebentar ya, di-setting dulu ya. Halo, apa kabar teman-teman? Halo, good. Sudah aman ya? Oke, oke. Oke, selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk menyambut para hadirin dulu yang hadir gitu, tamu penting. Salah satunya ada Bu Lita Dwi Astari, yaitu Ketua Tim Kerja Pendagagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Republik Indonesia, rekan-rekan. Dan juga saya juga mau menyapa Kak Ahmad Rafsa Zulfikar. Apakah sudah hadir, Kak Rafsa? Ya, saya sudah hadir. Mohon maaf ini di sini saya sambil kerja ya, karena saya lagi di Saudi Arabia, jadinya saya lagi prepare sambil kerja. Oke, oke. Apa kabar, Kak Rafsa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Eh, by the way di sini juga ada Mbak Indri juga selaku perwakilan dari Pak Silitonga dari KBRI di Jerman. Oke, Mbak Indri ya Halo. namanya ya. Iya, Oke, Mbak Indri, selamat datang juga di sesi terbuka ini. Oke, baik. Hari ini memang kita semua tahu bahwa ada sesi terbuka untuk Binawan gitu. Jadi nanti banyak teman-teman yang bisa punya kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Apakah suara saya menggema? iya, sedikit menggema.
Oke, sekarang sudah Udah better. sudah aman. Sudah. Sudah ya. Oke, mohon maaf teman-teman gitu karena saya di ruangan kosong kebetulan jadi suaranya agak menggema. Oke, sebelum nanti acara dimulai, saya akan membacakan nih karena kita kan mengadakan sesi diskusi ini gitu untuk mendapatkan pemahaman yang sepaham ya dengan rekan-rekan sekalian begitu. Tapi tentu kita mau akhir diskusi ini nanti ada hasil yang lebih baik ataupun apa ya feedback yang baik agar berjalan dengan baik gitu nantinya ya kan mendapatkan feedback dan kalian juga mendapatkan jawaban. Izinkan saya rekan-rekan untuk memberitahukan rule selama diskusi terbuka ya. Izin ya teman-teman ya. Yang pertama sebelum acara gunakan bahasa yang sopan dan santun serta tidak menyerang pribadi. Yang kedua acara akan berlangsung selama 1 jam dan moderator berhak mengatur jalannya diskusi. Saya sebagai moderator. Moderator juga dapat menonaktifkan komentar atau menutup sesi jika terdapat pelanggaran terhadap aturan diskusi. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun pahaman bersama. Yang ketiga, forum ini adalah ruang terbuka untuk klarifikasi, bukan perdebatan negatif tentunya. Mari jaga suasana konstruktif ya, dan saling menghormati. Lalu kalau nanti ada yang bertanya, rekan-rekan boleh banget untuk menggunakan akun asli dan on kameranya ya teman-teman. Lalu dilarang menyebarkan informasi palsu atau blog terverifikasi. Lalu sampaikan juga pertanyaan dengan jelas dan singkat agar kita paham. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapat, namun harus tetap menjaga etika dalam berkomunikasi dan fokus pada topik diskusi. Lalu nanti saat acara berlangsung, rekan-rekan mohon tidak memotong atau menimpali sebelum giliran berbicara diberikan oleh moderator. Agar semua suara dapat terdengar, harap menulis atau menyampaikan pertanyaan secara padat dan relevan. Lalu pembahasan difokuskan pada klarifikasi atau isu seputar program beasiswa Eropa Binawan. Karena ini ya yang kemarin ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Lalu hindari komentar yang bersifat pribadi atau di luar konteks. Berikan waktu untuk setiap narasumber berbicara, baik nanti dari Binawan maupun nanti Kak Rafsa atau rekan-rekan yang lain yang punya pertanyaan. Tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau melakukan tanggapan layar atau screenshot baik terhadap narasumber atau materi untuk menjaga kerahasiaan pribadi dan keamanan. Jadi kalau nanti tadi kan sudah disebutkan bahwa on kamera keamanan kalian akan sangat terjaga. Nah, sesudah acara, rekan-rekan sekalian, semua informasi resmi hanya disampaikan oleh perwakilan manajemen Binawan. Semua materi publikasi terkait acara hanya boleh dikeluarkan setelah mendapat kesepakatan bersama. Jadi rekan-rekan, nanti setiap sesi nanti akan saya umumkan lagi. Saat ini kan sebelum acara rekan-rekan sudah dengar. Nanti saat acara juga saya lagi. Nanti sudah acara juga akan saya umumkan lagi untuk peraturannya. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, untuk mempersingkat waktu rekan-rekan sekalian, saya akan perkenalkan dari pihak Binawan inti utama, yaitu ada Bapak Faris Al-Amri selaku Direktur Komersial Binawan inti utama. Pak Faris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Suara saya terdengar nggak? Aman ya? Oke, Baik. sudah aman ya. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi nanti teman-teman nanti ada juga nanti saya memberikan kesempatan sebagai moderator kepada Pak Faris. Saya juga akan berikan kesempatan kepada Kak Rafsa Zulfikar juga dan juga ada sesi Q&A untuk rekan-rekan yang ingin bertanya di sesi diskusi terbuka ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada Pak Faris Al-Amri untuk penjelasannya ya Pak ya mengenai. Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Faris dari Binawan. Saya diberikan amanah memang untuk memimpin healthcare ya di Binawan Group ya. Saya lihat teman-teman di sini sudah sangat familiar, banyak berinteraksi dengan kita. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Manda dan Bu Lita yang selalu memberikan support nih ke kita nih ya dari Ditjen SDM Kementerian Kesehatan Indonesia. Terima kasih Mbak Manda, Bu Lita atas kehadirannya. Dan saya ucapkan juga untuk teman-teman semua ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Baik.
Sesi ini atau acara hari ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen ya Binawan dalam selalu kita prinsipnya selalu menghormati semua masukan, kritikan gitu ya, keluhan, asal tujuannya yang jelas untuk kebaikan dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab ya. Karena transparansi dan akuntabilitas itu adalah nilai utama yang selalu kita junjung tinggi. Nggak cuma dengan para peserta, dengan mitra kita, maupun juga dengan mitra-mitra kami di luar negeri. Yang mana bisa membuat Binawan sampai di titik ini. Kita selama ini juga selalu beroperasi, selalu mengikuti aturan dari peraturan perundang-undangan dan aturan resmi yang berlaku di Indonesia, gitu ya, alhamdulillah. Dan juga karena ini kita bicara di Eropa ya, saya juga mesti sampaikan juga bahwa kita sudah masuk sebagai dalam kategori ethical recruitment berdasarkan standar dari JLAA dan di United Kingdom. Dan kita sedang dalam proses verifikasi untuk mendapatkan dari satu lembaga IRIS namanya yang di bawah IOM. IOM ini adalah lembaga yang mengurusi segala macam bentuk tenaga kerja di bawah United Nations. Nah, ini saya perlu clearkan dulu gitu ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kita itu based operation-nya itu semua nggak cuman based on regulation in Indonesia, tapi juga kita mengacu ke masing-masing area atau negara di mana kita beroperasi. Nah, itu yang mungkin kita perlu tekankan di depan. Baik, saya punya beberapa slide yang mungkin akan membantu untuk memperjelas apa yang terjadi ramai belakangan ini ya. Di spesifik saya akan bicara terkait program Eropa. Boleh dibantu slide pertama. Ya, sedikit background terkait program spesifik di kesehatan. Kalau usia Binawan ya, mungkin semua juga sudah banyak terinfo. Kita sudah hampir 50 tahun kita beroperasi dan memberangkatkan lebih dari 15.000 tenaga kerja profesional Indonesia ke berbagai macam negara dalam kurun waktu sekitar selama saya di sini ya, di Binawan ya. Kalau total sih sudah lebih dari 100.000 dari semenjak awal Binawan berdiri. Ya, kita salah satu program beasiswa ini juga, jadi kita punya kerjasama khusus dengan Ditjen SDM Kementerian Kesehatan ya, yang dimana salah satunya dari bentuk kerjasama itu adalah program beasiswa untuk Eropa ini. Ya, ini mandat langsung yang kita dapatkan dari Pak Menteri BGS waktu itu ya, dan sedang berjalan dan terus akan berkembang programnya yang saat ini memang baru terbatas di perawat dan bidan, tapi insya Allah di tahun depan ini akan terbuka untuk tenaga kesehatan yang lain, nggak cuma perawat dan bidan. Ya. Teman-teman bisa lihat beberapa foto di bawah ya. Selain Kementerian Kesehatan, Binawan Group juga mempunyai kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ya, dan juga endorsement selama ini yang kita dapatkan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, just to name a few, oke. Tapi kalau kita bisa dari sektor lain, banyak juga bersama dengan kementerian dan institusi, baik pemerintah dalam negeri maupun pemerintah di luar negeri. Baik, share. Gimana sih? Ya, sedikit highlight ya, karena ini juga menjadi isu yang cukup yang perlu kita klarifikasi ya. Jadi program beasiswa, ya, program ini sedikit aja nih, mungkin untuk sebagai pengingat ya untuk teman-teman semua supaya program beasiswa Binawan ya samalah dengan program beasiswa yang lain, gitu ya. Bahwa namanya program beasiswa itu ada yang modalin, gitu kan. Otomatis kalau seandainya modal ini bermacam-macam, bisa modal ini dari pihak pemerintah. Kasus ini Binawan Foundation yang memberikan beasiswa. Ya. Tapi sama aturan di mana-mana ya. Kalau mengacu pada aturan perundang-undangan di Indonesia, kita bisa kasih contoh program PPDB, contohnya bahwa ada konsekuensi yang harus
diterima ya. Ada term and condition lah pasti ya untuk program beasiswa itu. Nah, kita menyadari setiap orang bisa berkomen apapun gitu ya di zaman sekarang ini netizen bisa ngomong apa aja. Cuman mesti dipahami juga orang ngomong apa. Kalau menyangkut di Binawan dan program ini yang mesti dipahami adalah semua orang itu di Binawan kita punya banyak sekali program. Yang masing-masing orang itu kadang berbeda dengan program yang lain gitu ya, dengan teman yang lain satu program. Jadi ini juga mesti dibedakan. Setiap orang itu akan punya term and condition berbeda sesuai dengan program yang mereka ikuti. Next. Ya. Highlight juga untuk program beasiswa di Binawan ya. Program ini di bawahnya naungan Yayasan Binawan ya. Program ini juga untuk mendukung pengembangan karir internasional khususnya di sektor kesehatan untuk perawat untuk ke Eropa. Beasiswa ini tidak hanya pelatihan bahasa saja ya, tapi ada banyak juga pelatihan yang lain yang masuk di dalam program ya. Tujuannya adalah mengembangkan karir perawat-perawat Indonesia untuk bisa berkiprah di internasional untuk menjadi registered nurse khususnya di negara-negara di Eropa ya. Next. Ya ini sekilas flashback aja flyer atau iklan ya terkait program Eropa ya. Ini juga banyak ada yang disalahartikan terkait gaji yang kita cantumkan yang sebesar 80 juta per bulan ya. Memang kalau untuk beberapa negara itu kan standar gaji berbeda-beda ya. Untuk teman-teman semua ketahui, Binawan saat ini operasinya nggak cuma mengirimkan ke Jerman ya. Ini perlu clear dulu nih bahwa kita itu punya klien di 3 negara berbahasa Jerman khususnya ya. Jerman, Austria, dan Swiss. Kalau di luar negara berbahasa Jerman, kita juga punya program untuk ke Belanda. Nah, untuk salah satu program kita untuk ke Swiss ya, sebetulnya gajinya lebih dari 80 juta. 103 juta take home pay. Itu kalau jadi di sini ini memang sengaja kita cantumkan nggak spesifik untuk satu negara gitu ya. Tapi dari 3 negara di klien-klien kita yang kita punya ini kita nanti bisa buktikan nanti buat anak-anak yang keterima kerja di Swiss ya, mereka akan menerima offer letter itu sejumlah 5.000 sekian Swiss franc ya, yang kalau di Indonesia kan itu sampai 103 juta nilainya ya. Jadi ini untuk menjawab spesifik terkait gaji 80 juta yang sempat tidak dipertanyakan oleh beberapa orang. Baik, next. Sedikit saya ingin juga memberikan gambaran terkait program. Suara saya kemana nih? Oke, sebentar. Saya coba. Minta bantuan tim IT untuk diperbaiki ya. Kalau terkait ini gambaran singkat aja terkait program beasiswa untuk ke Eropa ya. Jadi saya akan highlight terutama dari durasi waktu ya. Jadi sama seperti yang lain lah untuk training bahasa Jerman itu kita itu pelatihannya itu dari basic A1 sampai A2 itu sekitar 4 bulan normalnya ya, kita bicara normalnya ya. Untuk bisa agak naik sedikit nggak ini ya, saya slide-nya nggak baca nih yang bawah. Sebentar, saya ada sedikit kendala di. Nah, oke, aman. Jadi untuk berikutnya setelah sampai di level A2 melanjutkan ke, jadi kalau di Binawan itu kita mentraining bahasa itu sampai B2 ya, sampai B2 di Indonesia, nanti berangkat ke Eropa, negara-negara berbahasa Jerman, langsung bekerja sebagai RN karena sudah mencapai level B2-nya di sini. Memang program ini dilihatnya ya ada yang bilang lama dan lain-lain gitu ya, cuman mesti tahu durasinya gitu ya. Durasi ini tergantung juga dari kemampuan anaknya, di mana dia bisa achieve level bahasa itu di pembelajaran di training kita gitu ya. Cuma kalau kita bicara normal dan kita sudah buktikan ini
bahwa untuk mencapai B2 kita mampu ya, kalau anak itu semua ikutin SOP dan lain bisa sampai 8 bulan itu ada kita ya. Sepertinya saya lihat juga anaknya ada di sini yang berhasil mencapai B2 dalam waktu 8 bulan. Tapi nggak semua orang bisa mencapai 8 bulan, memang kita tahu gitu ya. Nah, orang tergantung beda-beda. Dan setelah masa mencapai B2 itu ada proses masa tunggu lagi memang untuk mendapatkan visa dan lain-lain. Berdasarkan experience kita, baru kemarin kita keluar visa untuk 2 orang nih, itu butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Untuk proses awal ketika proses visa di sana sampai keluar visanya di Jakarta. Ya. Ini mungkin sekedar informasi awal. Baik, slide berikutnya. Nah, ini juga ada beberapa isu yang pengen kita address ya terkait kita ada bahasa kita dibilang menahan ijazah gitu ya. Ini kita juga berusaha untuk menampilkan beberapa bukti tanda terima untuk orang-orang yang sudah keluar dari program bahwa tidak ada kita menahan ijazah. Ini bukti tanda terima anak-anak yang sudah keluar itu mendapatkan semua dokumen ijazahnya. Nah, kalau di dalam proses yang sedang berjalan lagi training ya pasti at some point itu kita akan minta dokumennya karena itu dibutuhkan untuk proses. Cuman ketika anak mundur atau anak berangkat atau apa, Binawan tidak pernah menahan ijazah untuk alasan apapun. Ya. Baik, next. Ini bukti juga beberapa dokumen bahwa kita mengembalikan seluruh dokumen kandidat yang sudah berhenti atau keluar dari program. Ya. Ya, sedikit sih terkait masalah denda yang kemarin juga sempat naikkan juga ini isunya ya. Jadi sebetulnya ini sangat clear di kontrak kita. Saya nggak akan bahas terlalu detail. Cuman ada memang kita lihat. Jadi setelah saya datang kemarin, jadi kemarin saya juga roadshow ke beberapa training center kita ya yang ada di daerah Jakarta dan juga melakukan Zoom dengan peserta training kita yang ada di luar Jakarta, berusaha untuk mengklirkan masalah ini. Gampangnya begini, ada tertera di situ 50 juta yang menjadi isu ya. 50 juta itu yang dimaksud itu adalah total biaya yang kita keluarkan untuk program ini untuk 1 orang gitu ya. Jadi bukan berarti Binawan akan memberikan bonus 50 juta untuk semua orang yang lulus B2, tapi kita menunjukkan di kontrak itu bahwa biaya yang dikeluarkan untuk program itu sesuai dengan biaya beasiswa yang kita terima dari mitra kita di luar negeri itu nilainya 50 juta. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan di depan, ya fair. Kalau seandainya ada orang yang mundur dengan maksud atau dengan keinginan sendiri untuk mundur dan lain-lain, ya harus ada konsekuensi yang harus ditanggung, gitu ya. Tapi kalau orang yang mengikuti program dan mengikuti semua sesuai timeline dan lain-lain, itu yang nggak akan keluar biaya sama sekali, gitu ya. Bahkan deposit 5 juta di awal yang dibayarkan kandidat itu ke Binawan sebagai bentuk komitmen, itu juga akan dikembalikan di ujung kalau semua tahapan itu dilalui dengan baik dan sukses gitu di Binawan gitu ya. Baik, next. Nah, juga dalam mengambil keputusan atau menentukan baik orang itu naik ke satu jenjang level ke level yang di atasnya, atau ketika kita memutuskan anak ini tidak bisa memenuhi segala proses, itu kita tidak hanya melihat kompetensi bahasanya doang ya. Bahasa jadi salah satu poin dalam kita menilai perkembangan seseorang, tapi kita juga menilai dari sisi mental, psikologi, ya, ada berbagai tes psikologi yang kita lakukan selama mereka di dalam program, attitude mereka bagaimana selama menjalani training gitu ya. Itu semua di slide berikutnya mungkin bisa ditunjukin juga
bahwa keputusan yang kita eh, eh, coba ke slide berikutnya, nanti kita balik lagi ke sini. No, slide berikutnya. Next. Ya, bahwa kita punya berbagai macam assessment gitu ya yang kita lakukan gitu ya. Jadi nggak cuma dari level bahasa aja, bahkan dari guru kita tanya inputnya setiap hari anak di kelas bagaimana gitu ya, hasil psikotesnya, laporan dari ibu asrama terkait kegiatan sehari-hari mereka di sana bagaimana gitu ya. Jadi laporannya cukup lengkap sebelum kita mengambil keputusan ini anak layak untuk kita berikan kesempatan untuk ke level berikutnya atau malah berhenti gitu ya, karena berbagai macam hal. Jadi banyak faktor yang kita nilai sebelum kita memutuskan sesuatu. Oke, kalau boleh balik ke slide yang tadi. Nah, kita juga punya data sebetulnya juga ya, karena ini juga kemarin seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah berhenti dari program ya, entah itu drop out maupun mutual consent kita berhenti, tidak lanjut ke dalam program, itu semua kita lengkap data-datanya ya, dan alasan kenapa mereka berhenti, berikut keterangan-keterangannya gitu ya. Jadi semuanya clear, Gunawan, sangat transparan sekali ya. Oke, next. Sepertinya slide-nya udah habis ya. Oh iya, ini satu lagi, hanya ingin menunjukkan saja bahwa kegiatan kita selama ini itu berdasarkan juga sesuai aturan tadi yang saya bilang. Jadi contoh kalau kita melakukan rekrutmen dan lain-lain, kita harus mempunyai SIP namanya ya, untuk kita P3MI itu untuk negara Jerman, dan kita sudah ada gitu ya, yang sudah verified job ordernya. Di samping juga kita ini ada beberapa dokumen dari mitra-mitra kami ya yang bisa kita tampilkan ya, mungkin tidak bisa semua kita tampilkan, cuman ini hanya sebagai bukti aja bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya ada dasarnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, ada lagi slide lain? Tidak ada ya. Oke, baik. Mudah-mudahan informasi singkat tadi bisa memberikan sedikit gambaran dan menjawab kemarin yang sempat agak ramai di beberapa media sosial gitu ya. Kami berharap sih hasil diskusi ini nanti bisa menjadi contoh dialog yang etis lah di era keterbukaan informasi ini dan digital gitu ya. Kami juga menyadari bahwa niat baik Yayasan Binawan dalam menjalankan program ini sesuai dengan arahan founder kita almarhum Bapak Saleh Alwaini dulu, kita pengen meningkatkan sebanyak mungkin, mengangkat derajat warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya berkarir di luar negeri gitu ya, yang pada ujungnya akan bermanfaat bagi dia, keluarga, dan juga bangsa gitu ya. Apalagi kita sebetulnya makin semangat saat ini nih, karena kita tahu di pemerintahan saat ini Presiden Prabowo baru-baru ini saja menyampaikan juga, ayo Indonesia nggak boleh kalah dari negara lain. Kita punya potensi, kita mesti fokus memperbanyak pekerja skill dan profesional Indonesia untuk berkarir ke luar negeri. Nah, ini menjadi semangat ekstra buat Binawan. Cuman sayangnya memang kita sih berharap Yayasan Binawan akan terus lanjut melaksanakan program ini ya, karena sebagian dari di Binawan juga agak sedikit ini ya, kita niat baik tulus kita yang lakukan selama ini. Yes, kita tahu nggak ada di dunia ini yang sempurna ya, sempurna itu hanya milik Allah kalau kata orang Islam, tapi niat baik dan tulus ikhlas ini banyak juga dimanfaatkan atau diserang oleh orang-orang yang mungkin punya agenda tertentu atau belum paham sepenuhnya apa yang program dan yang terjadi di Binawan gitu ya. Tapi dengan adanya sesi ini kita juga berharap ini menjadi langkah awal gitu ya, yang untuk menghilangkan semua kita sebetulnya bisa aja tidak menjawab, ngapusin komen atau nge-blacklist, tapi enggak, itu kita nggak mau hanya melakukan itu, kita mau clear semuanya gitu ya, karena kita juga punya amanat juga gitu ya, nggak cuman untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam program training di Binawan yang beasiswa ini, tapi juga
dengan mitra-mitra kami juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapannya apa yang saya sampaikan sebagai pembuka ini bisa diterima dengan baik. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau silap kata. Dengan senang hati kita nanti memberikan kesempatan dan memberikan feedback nanti untuk teman-teman semua. Ya, sekian dari saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris Alamri untuk paparan presentasinya ya teman-teman. Oke, sebelum ke Kak Ramsa Zulfikar, mungkin moderator akan memberikan kesempatan kepada Kak Ramsa. Saya akan bacakan ulang gitu untuk close selama diskusi terbuka. Saya akan bagian yang saat acara. Yang pertama adalah mohon untuk tidak memotong atau menimpali sebelum giliran berbicara diberikan oleh moderator. Agar semua suara dapat terdengar, harap menulis atau menyampaikan pernyataan secara padat dan relevan. Pembahasan harus difokuskan pada klarifikasi dan isu seputar program beasiswa Binawan. Hindari komentar yang bersifat pribadi atau di luar konteks. Berikan waktu untuk setiap narasumber berbicara. Tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau melakukan tangkapan layar atau screenshot baik terhadap narasumber atau materi untuk menjaga kerahasiaan pribadi dan keamanan. Baik, terima kasih Pak Faris Alamri untuk ini. Sekarang saya akan memberikan kesempatan berbicara tentu untuk Kak Rapsa Zulfikar. Kak Rapsa, apakah sudah bisa berbicara? Karena katanya lagi di kantor ya sekarang ya. Ya, ini lagi di jalan. Sorry ya, ini saya lagi di jalan nih sekarang, lagi di jalan di kantor. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi fungsi dari diskusi ini agar bisa lebih clear juga ya, karena teman-teman juga banyak yang DM saya mengenai beberapa isu terkait. Kenapa? Sorry? Suaranya nggak kedengeran, Mbak? Oke, Kak Rapsa boleh perkenalkan diri terlebih dahulu biar kita kenal. Oke. Oh ya, saya Rapsa Zulfikar, atau mungkin nama panjang saya Ahmad Zulfikar Rafsanjani seperti yang ada di Instagram saya. Dan di sini saya bekerja di luar negeri, ada di beberapa negara. Sebelumnya saya pernah di Jepang, di Osaka, saya pernah di Jerman juga, di Erfurt, di Inggris juga pernah, di London, which is kantor saya basisnya ada di Inggris. Dan sekarang saya penempatan ada di Arab Saudi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kok di Instagram saya itu ada data-data di LinkedIn saya, juga di beberapa sosial media saya yang lain, dan juga saya beberapa kali turut aktif membantu KBRI, baik di KBRI dimanapun itu, entah di Jepang, entah di Inggris, ataupun di Jerman dan juga Saudi Arabia untuk ya seperti kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Dan untuk secara pekerjaan sebenarnya saya nggak terkait ya, kan karena kalau ini kan ada di bidang kesehatan ya, di nurse. Kalau saya di bidang IT, saya di manajer analitik, data analitiknya di Arab National Bank, which is itu salah satu BUMN di Saudi Arabia juga. Nah, di sini saya ingin sebenarnya cuma memediasi dari teman-teman agar bisa mendapatkan hal yang clear, baik secara dua sisi ya, dua pihak ya. Itu clear dari sisi teman-teman ataupun clear dari sisi Binawan juga gitu. Di sini saya nggak ada niatan apapun, karena saya juga nggak mendapatkan keuntungan apapun di sini, karena saya murni membantu teman-teman dari bidang sosial. Dan memang niatan saya bahwa ketika saya ada di luar negeri, saya akan membantu teman-teman yang ada di luar negeri agar bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontrak ataupun yang seharusnya teman-teman bisa dapat gitu. Nah, lanjut, ada beberapa poin di diskusi ini yang cukup menggelitik di saya gitu ya. Kalau dari sisi saya sendiri, saya cukup menggelitik dari sisi yang tadi diinfokan mengenai gaji di atas 100 juta, which is secara peraturan tax di atas 100 juta itu di atas 7.000 USD ya, 6.500 atau 7.000 US dollar lah per bulan. Dan itu akan terkena pajak prorata. Proratanya itu let's say itu ada pajak annually, kalau nggak salah di atas 72.000 setahun akan ada potongan sekitaran di atas 20% kalau nggak salah, saya agak lupa. Peraturannya nanti akan coba saya cek. Dan itu yang menyebabkan take home pay-nya akan jauh lebih berkurang. Nah, itu dulu interaksi yang pertama saya dengan Binawan adalah mengenai hal ini sebenarnya. Jadi saya itu cukup tergelitik, loh, perasaan tenaga kesehatan bukan dokter ya, tapi di sini ya. Di sini itu saya bilang sebagai nurse.
di nurse itu nggak akan sampai segitu. Karena saya ada teman-teman juga di perwakilan Persatuan Profesi Nurse di beberapa negara, contoh kayak di Jerman, ada juga teman saya, terus di Inggris juga ada, di Saudi Arabia juga ada. Oh ya, saya juga sendiri punya sebuah organisasi yang bernama Abroad Portal Communities, which is itu kita ada di 16 negara so far, ada di Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan juga di Asia juga, di Jepang, Korea, dan Cina salah satunya, serta Malaysia dan lain-lain. Nah, itu saya coba ngecek mengenai kebenaran hal ini, apakah memang benar untuk tenaga nurse ya, di luar tenaga dokter ataupun spesialis di konsultan kesehatan, let's say, so far saya belum nemu gitu, yang di atas 100 juta atau di atas 80 juta aja saya belum nemu. Kalau dengan lemburan pun, yang saya tahu waktu saya masih di Erfurt, itu teman-teman bisa dapat, let's say sekitaran 50, 40-50 masih bisa lah itu, karena itu take home pay ya. Itu saya bilang take home pay. Dan itu bisa dibuktikan dengan teman-teman kan ada kan namanya slip gaji digital kan, e-salary itu ada. Nah, di situ saya pengen ayo lebih terbuka lah, jangan dibilang karena dengan bahasa, let's say saya tahu itu bahasa marketing atau apa, let's say dengan bahasa marketing dibilang sampai 100 juta, which is 100 juta itu tenaga profesional untuk bidang IT di perbankan pun itu nggak sampai segitu gitu loh. Karena saya ada beberapa inian juga ya, persatuan profesional yang lain, which is itu kayak di Jerman itu ada perusahaan namanya Techpros. Techpros itu perusahaan owned by orang Indonesia, ada 2 orang, dan mereka itu konsultan bagian IT di perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan lain-lain. Dan juga ada banyak teman-teman Indonesia yang bekerja di Rakuten. Rakuten itu juga dulunya dari Jepang, terus dia buka cabang di Jerman juga. Itu gajinya nggak sampai 6.000 US dollar gitu per bulan. Kan karena kami kan kalau expat itu pasti akan mendapat gaji secara US dollar ya, karena untuk biar lebih gampang gitu untuk penyamarataan rate gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ngerasa kayaknya saya belum nemu nih gitu kan. Kalau seumpamanya memang pihak Binawan ada, akan lebih bagus kalau seumpamanya pihak Binawan itu menyertakan teman-teman yang memang ada di negara manapun dan sertakan slip gajinya gitu loh dari perusahaan mana. Jadi kita bisa cross check juga. Karena kalau di Eropa kami ada lumayan banyak negaranya karena yang di bawah naungan organisasi saya. Karena kan kebanyakan di organisasi saya itu adalah tenaga profesional di Eropa, dan organisasi saya sendiri memang untuk advisernya, board advisor sama executive boardnya itu kebanyakan ada di Eropa so far. Jadi kita bisa ngecek bareng-bareng gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama cek, dan saya juga bisa menunjukkan slip gaji saya dan juga peraturannya yang saya tahu gitu. Karena saya ada gitu kan data-datanya. Itu yang pertama dari sisi saya. Terus yang kedua, ini ada dari beberapa teman-teman yang kemarin DM saya. Jadi satu yang pertama mereka menanyakan mengenai ini ijazah yang tadi diinfokan. Nah, tadi kan pihak Binawan memberikan penjelasan bahwa ijazah ini dilakukan untuk apostil dan lain-lain. So far, saya kemarin baru tahun lalu saya mengurusi, kan setiap kali saya pindah negara otomatis saya harus mengurus lagi ya untuk permanent resident saya kan, atau ID saya lah. Nah, ID saya itu di situ sebentar. Di situ saya mengurusi semua dokumen saya, baik itu translasi, apostil dan lain-lain. Oke, ayo. Sebentar ya. Ina, maaf ya, Syukran. Oke, syukran. Ayo. Syukran. Di sini, sorry ya saya sambil jalan. Ini bisa profesional nggak sih? Halo? Udah tahu lagi ada di forum resmi, malah Anda nggak duduk gitu loh. Sabar. Saya di kantor ini. Iya, karena saya lagi di kantor, mungkin bisa tenang sebentar ya. Semua juga di dalam posisi kerja. Mohon maaf. Saya ada di Saudi Arabia, dan di sini saya sudah menjelaskan dari awal bahwasanya saya lagi ada di perjalanan di kantor dari awal, dan tadi pihak Binawan juga udah tahu mengenai hal itu. Gitu ya. Jangan dipotong dulu ya karena Zulfikar sedang. Oke. Nah, di sini lanjut ya Mbak ya, mengenai ijazah.
mengenai ijazah tadi yang soal apostil, setahu saya, karena saya kan juga kemarin ngurus sendiri ya, dibantu ada agen yang ngurusin untuk apostil di Kemenkumham, di AHU, apa sih, saya lupa webnya. Dan itu ijazah saya jujur aja itu nggak ditahan, karena memang yang dipersyaratkan hanya soft copy dari ijazah, dan juga saya kan juga tenaga profesional ya di bidang IT dan ada sertifikasi juga. Jadi semua dokumen saya itu yang diminta dalam bentuk soft copy. Karena saya juga harus ngurus registrasi saya dan lain-lain lah. Itu memakan waktu so far 1 bulan. Karena nanti bisa saya kontakkan dengan pihak apostilnya, which is itu namanya apa sih, Joglotrans kalau nggak salah. Nah itu di daerah Jakarta Barat, itu total semuanya itu 1 bulan, dan itu saya tidak perlu menyerahkan soft copy. Nah di sini yang jadi pertanyaan saya, apostil yang dilakukan oleh pihak Binawan ini bisa sampai berapa lama untuk prosesnya? Begitu, karena setahu saya untuk apostil itu so far udah lama banget, itu 1 bulan. Itu saya ngurus sendiri beberapa poin-poin tertentunya kayak yang di Kemenkumham, dan juga registrasi di pihak Dikti itu juga saya sendiri semuanya yang ngurus. Nah itu 1 bulan so far. Kalau memang benar dilakukan untuk apostil, harusnya setelah 1 bulan itu akan lebih baik kalau seumpamanya data-data dokumennya dikembalikan ke teman-teman. Ini hanya sebagai saran aja ya. Karena setahu saya kalau seumpamanya ditahan setelah apostil selesai atau sebelum apostil selesai, kayak saya rasa itu untuk sampai 4 bulan atau 6 bulan bahkan sampai 1 tahun itu udah menjurus ke ini ya. Saya bukan inian ya, bukan dari pendapat saya, tapi kalau teman-teman merasa ini kok seperti ditahan gitu loh. Padahal apostil itu sebenarnya nggak memakan waktu selama itu. Terus ketika teman-teman melakukan let's say pengunduran diri atau teman-teman dikeluarkan dari program dan lain-lain, otomatis di situ harusnya tidak ada pengembalian dokumen-dokumen resmi dengan perjanjian yang harus membayar sekian. Karena ada beberapa yang mend-DM saya dan juga ada surat perjanjiannya dari dengan kop surat dan juga tanda tangan dari pihak Binawan yang bilangnya bahwasanya ini dokumen saya ada di pihak Binawan dan bisa diambil setelah saya itu membayar sejumlah uang tertentu. Nah, saya nggak tahu nih ini beliaunya hadir apa nggak di sini, karena waktu mend-DM saya itu dia memperlihatkan memperlihatkan dokumen-dokumennya gitu. Nah, terus di hal ini yang saya pertanyakan, apakah memang seperti itu? Apakah ijazah itu ketika teman-teman mengundurkan diri itu teman-teman diharuskan membayar? Karena setahu saya itu nggak boleh. Kalau seumpamanya harus diharuskan membayar, jatuhnya itu berubah dari dokumen yang untuk ditranskrip menjadi ditahan gitu loh. Data dokumen yang ditahan gitu jatuhnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini mengenai kontrak denda yang 50 juta tadi. Sebenarnya saya setuju ya, itu haknya dari tiap-tiap LPK atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk menerapkan denda di kegiatan belajar mengajar ataupun event yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu saya setuju banget, karena yang saya tahu memang tiap-tiap kegiatan belajar mengajar itu tidak bisa diintervensi oleh pihak siapapun gitu. Itu yang saya tahu ya. Terus di sini yang mungkin teman-teman minta adalah kejelasan dari awal gitu loh. Kalaupun memang ada denda-denda ataupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan, itu akan lebih bagus kalau semuanya itu dijelaskan dari awal, dari sejak kontrak pertama. Karena mostly yang datang DM ke saya itu kebanyakan selain soal penahanan ijazah, yang kedua juga soal ini di awal gitu loh. Kontrak di awal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka menganggapnya seperti itu ya. Nah, sehingga ketika sejalannya waktu ada adendum kontrak baru yang dikeluarkan di luar kontrak pertama, which is adendum yang kontrak yang kedua ini menjelaskan poin-poin yang tidak dijelaskan di kontrak pertama, dan mereka merasanya itu dipaksa untuk menandatangani hal tersebut padahal udah masuk di program dan dokumen-dokumennya sudah ada di pihak Binawan. Jadi seolah-olah ini mereka
apa ya, loh kok nggak dijelasin di awal, tapi sekarang udah jalan dan tidak sesuai dengan harapannya mereka, tapi endingnya kalau semuanya mereka mau mengundurkan diri atau resign, akhirnya jadinya ini dokumen-dokumennya itu nggak bisa diambil karena diharuskan membayar beberapa denda dan lain-lain Bu ya guys, seperti itu. Itu Pak poin-poin dari Oke, kami. oke. Terima kasih. Masih menggema suara saya ya? Oke, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Harusnya aman ya. Karena aku juga mendengar suara saya, Kak. Sudah. Oke, terima kasih rekan Rafsa untuk feedback yang telah diberikan oleh Binawan gitu. Oke teman-teman, sekali lagi saya akan membacakan peraturannya teman-teman agar sesi diskusi terbuka ini berjalan dengan kondusif dan kita mendapatkan pemahaman yang kita nanti akan di akhir pahami bersama ya teman-teman. Mohon untuk tidak memotong atau menyimpali sebelum giliran berbicara diberikan oleh moderator. Agar semua secara dapat terdengar, harap menulis atau menyampaikan pertanyaan secara padat dan relevan. Pembahasan kita fokuskan klarifikasi atau isu seputar program beasiswa Binawan Eropa. Hindari komentar yang bersifat pribadi atau di luar konteks ya. Rekan-rekan, berikan waktu untuk setiap narasumber berbicara dan tidak berkenankan ya untuk mengambil foto atau melakukan tangkapan layar baik terhadap narasumber atau materi untuk menjaga kerahasiaan pribadi dan keamanan. Baik, lalu kita lanjutkan ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah dicatat tadi dari Kak Zulfikar. Kita akan langsung untuk menjawab pertanyaannya yang akan diberikan oleh Pak Faris Salam. Langsung jawab atau pertanyaan berikutnya saya jawab. Jawab dulu aja. Oke, baik, oke. Terima kasih. Saya dari tadi coba ingat tuh, kayaknya mukanya familiar nih, Mas pernah ketemu di mana gitu. Tapi nanti mungkin di lain kita bisa ini ya Mas. Gini, Mas Raf, ini terima kasih banget nih sebetulnya atas apa yang disampaikan Mas Rafsa ya. Ada nggak jelas ya? Apakah suara kita terdengar dengan baik, teman-teman? Putus-putus ya? Oke, apakah saya terdengar? Putus Pak. Putus-putus. Oke, coba. Oke, saya coba lagi ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Masih putus-putus ya? Sudah Pak, mantap. Oke, baik. Sip. Jadi kita sangat apresiasi apa yang sudah Mas Fikar bukan sebetulnya ya. Eh, 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 Cuman oke lah, agak sedikit ada perbedaan. Ini wajar lah ya. Cuman eh, eh, saya mau clear dulu nih terkait yang pertama masalah gaji. Sebentar, putus-putus Pak. Oh, sorry. Oke, apakah terdengar kalau dari saya? Jelas? Putus-putus, Bu. Bentar ya. Oh, bentar. Maaf, Bapak, bahkan suaranya tidak kedengaran. Oke. Sekarang apakah dengar dengan baik? Mas, masih putus-putus, Pak. Masih ya? Bisa Oke. pakai headset, Pak. Mungkin tim IT bisa coba matiin ini video saya atau share screen-nya stop. Oke. Apakah bisa terdengar? Teman-teman? Tapi putus-putus, Pak. Masih putus-putus? Oke. Kita tim IT kita bisa switch koneksinya nggak sih? Oh, bentar.
Masih putus-putus? Ada yang bisa dengar suara saya? Apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas. Oke, saya coba ya. Apakah mudah-mudahan nggak putus-putus? Kalau Udah jelas, Pak. teman-teman ngomong aja ya. Karena waktu yang cukup singkat, jadi saya coba. Udah jelas. Oke, thank you. Jadi masalah gaji. Saya paham dengan background yang Mas Fikar punya, dengan pengalaman yang Mas Fikar punya. Mungkin Mas Fikar sudah banyak terekspos terkait standar gaji di luar negeri ya. Cuman ini kita nggak mau mendebat kusir nih masalah gaji ini gitu ya, karena kita menyampaikan itu based on informasi yang kami terima melalui job order dari klien kami gitu ya. Dan tertera jelas di situ angka yang disebutkan jika perawat itu nanti mendapatkan kesempatan atau diterima bekerja di negara yang tadi saya sebutkan gitu ya. Itu masalah gaji. Berikutnya masalah ijazah dan proses dokumen ya. Mas Mas Fikar. Fikar ya, Mas Fikar. Nah, Mas Fikar, masalah proses ini mesti dipahami juga bahwa untuk setiap profesi itu berbeda-beda ya, nggak bisa semua proses itu disamaratakan gitu ya. Kalau Mas Fikar di bidang IT, untuk perawat itu completely different. Jadi perawat ini adalah salah satu bidang profesi yang sangat heavy regulated ya, bahkan di Indonesia apalagi ke luar negeri ya. Yang di proses dokumen itu nggak cuma ijazahnya doang ya. Mungkin teman-teman yang ada di program Binawan nanti bisa memberikan testimoni juga. Jadi yang dibutuhkan itu nanti ada transkrip nilai ya. Bahkan ijazah SMA juga diminta. Selain itu prosesnya itu nggak cuma di apostil doang ya. Banyak sekali proses, ada proses namanya AFIX dan lain-lain ya di Indonesia ya. Begitu juga di luar negeri. Di luar negeri untuk perawat itu ada proses namanya nostrification, di mana dibutuhkan verifikasi dokumen dan lain-lain gitu ya. Ini semua dokumen ini kita mesti kirimkan. Jadi gampangnya gini, setelah lulus B2 ya, setelah lulus B2 proses di sana itu akan berjalan. Tapi sebelum itu dokumen itu mesti kita kirimkan semua, ditranslate ke dalam bahasa Jerman, translate bahasa Jerman pun juga nggak bisa nggak bisa sembarangan translator gitu ya. Hanya beberapa translator yang diakui oleh kedutaan di Indonesia gitu ya. Sorry, tadi saya skip nostrification itu proses di Austria. Anerkennung kalau di Jerman ya, maksud saya ya. Dan proses ini take months gitu. Butuh waktu berbulan-bulan gitu. Makanya diminta dokumen dari awal itu untuk mempercepat semua proses itu sebetulnya gitu ya. Jadi mohon dipahami proses untuk tenaga kesehatan khususnya perawat itu berbeda Mas dengan orang di IT atau ini. Kita juga punya pengalaman juga memberangkatkan engineer pilot, itu juga berbeda syaratnya. Simple banget itu. Betul itu yang tadi Anda sampaikan Mas, kalau proses untuk ke Saudi untuk profesi apapun itu paling cuma 1 bulan. Betul sekali itu proses. Bahkan kita kurang dari itu. Kalau proses di Indonesia itu paling lama kita 14 hari kerja lah untuk melakukan proses itu. Tapi mohon dipahami ya, mungkin teman-teman di sini yang perawat juga paham ya kalau proses itu agak berbeda dibanding profesi yang lain. Nah, poin terakhir tadi yang Mas Fikar sampaikan terkait 50 juta itu, jadi itu sebetulnya bukan denda Mas ya. Kalau boleh di simplify, itu bukan denda ya. Kita tidak ngasih denda, tapi itu penggantian biaya. Jadi tadi Mas Fikar juga sampaikan kan, kalau bisa dipahami kalau kita biayain orang gitu ya, kalau terus
putus sebelum di tengah jalan gitu ya, ya harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan. Dan itu sih sudah clear di kontrak gitu ya. Dan saya berharap sih sebetulnya tadi juga disampaikan masalah kita menahan ijazah. Tadi sudah saya tampilkan beberapa screenshot bukti kita itu tidak pernah menahan ijazah. Tapi kalau ada yang lapor atau menyampaikan, saya harap sih kita tidak pernah menutup pintu ini ya untuk semua orang ya. Jadi silakan aja disampaikan mungkin nanti Mas Fikar secara tertulis siapa namanya gitu ya, program apa yang dia ikutin supaya kita bisa investigasi gitu ya. Memang ada anak yang mundur ya dari program Binawan yang ijazahnya masih kita pegang. Ada memang. Tapi bukan karena kita tahan, tapi anaknya belum ambil ijazahnya. Hanya 2 orang ya. Ada 2 orang kalau 2 ijazah yang kita juga terus kontak anaknya untuk kapan mau diambil gitu. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan klarifikasi sekaligus menjawab apa yang tadi Mas Fikar sampaikan. Sekali lagi terkait laporan yang masuk ke Anda untuk anak yang ditahan itu ijazahnya, silakan aja nanti disampaikan ke kami ya melalui DM untuk kita bisa cek apakah benar nama yang dimaksud itu ijazahnya masih di kita gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada kita menahan-nahan ijazah orang. Baik itu anak-anak yang berhenti dalam program atau apa itu nggak ada ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang tadi disampaikan. Silakan mungkin pertanyaan dari audiens yang lain yang mungkin ya. Karena waktunya udah melewati batas ini sebetulnya. Kita nggak apa-apa Yuli, kita extend 15 menit aja ya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin akan bertanya dan memberikan testimoninya juga. Oke, baik. Bisa mendengar suara saya saat ini rekan-rekan sekalian? Iya Mbak. Jelas ya suara saya? Oke, kita akan langsung sesi Q&A kali ya, Kak Rafsah, kepada rekan-rekan. Kayaknya sudah banyak yang ingin bertanya juga. Sudah banyak yang unjuk tangan gitu ya. Saya akan lihat nanti siapa gitu. Oke, Mbak, mohon maaf, ini barusan ada beberapa yang DM saya dari IG mereka itu. Marcela Hamanda, oke, dipersilahkan. Peraturannya adalah harus untuk on cam kamera ya, rekan-rekan sekalian. Halo, tes, Mbak. Halo. Iya. Halo. Halo, Kak Marcela apakah ada di situ? Iya. Iya, saya di sini. Di Mbak. LPK Binawan saya di trading. Apa bisa mendengar suara saya sekarang? Iya, saya mendengar suara. Kedengaran suara saya? Halo? Halo, tes, Mbak. Oke, selamat. Halo, ya. Oke, sorry. Selamat siang, Kak. Oke, on cam dulu dong, Kak Marcela, silakan. Oh. Saya boleh menanggapi sedikit nggak, Mbak, yang tadi? Oke, boleh Kak Rafsah, tapi ke Kak Marcela dulu, nanti Kak Rafsah menanggapi ya. Kenapa? Sorry, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, sorry, kecilan barusan suaranya. Gimana, Mbak? Oke, boleh. Oke, Kak Rafsah, kalau waktunya terbatas, aku ke Marcela dulu, nanti baru ke Kak Rafsah ya. Boleh ya, Kak Rafsah? Oh, boleh. Ya udah. Oke, silakan Kak Marcela Hamanda, tolong on cam kamera, silakan. Ya, halo Kakak. Selamat. Tuh, saya mau off-in kamera dulu, Kak. Oke, on cam kamera dulu. Mana ini? Ya, nggak bisa ini. Sudah, Kak, kelihatan? Belum, saya belum kelihatan. Oke. Halo, selamat siang, Kak. Ini Marcela. Iya, Marcela, Kak, Pak. Oke, silakan Marcela.
Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Singkat Saya padat pertama, ya, waktunya singkat. ya, sebelum, ya, iya Bapak. Saya sekarang ada di LPK, masih di Bukit Danau, di Tidak Binawan. terdengar ini suaranya. Saya ingin bertanya ke Bapak sedikit. Kedengaran, Pak? Masih Halo? belum? Oke, mungkin Tuh, begini Pak. ya, mungkin begini. Karena mengingat waktu, Mbak Marcella, karena udah cukup lama, tolong tulis di komen aja ya. Nanti saya berusaha untuk jawab ya. Supaya waktunya ini kita bisa ke yang lain dulu. Oke, yang lain dulu ya. Silakan raise hand. Marcella, tolong ditulis di kolom Oh, chat iya. box ya. Iya, Bapak. Silakan untuk raise hand. Oke. Waktu kayak kita dengar feedback dari Mas Fikar dulu deh. Oke. Terima Iya, kasih Pak. Suara saya dengar Pak? iya, clear. Iya. Silakan. Oke Pak. Terima kasih Pak buat tanggapannya. Kalau boleh saran aja Pak, nanti kalau ini ya untuk soal salary tadi untuk poin pertama, yang saya tahu karena kebanyakan teman-teman yang di luar negeri juga itu job order sometimes itu bisa dimanipulasi dalam artian untuk ya ada beberapa perusahaan yang ini perusahaannya bukan di Indonesianya ya, bukan agennya, tapi di luar negerinya itu mereka melakukan manipulasi dari sisi salary untuk menghindari gaji atau pajak. Nah, tapi ada satu hal yang nggak akan bisa akalin yaitu e-salary, e-slip-nya gajinya itu. Nah, kalau akan lebih bagus kalau nanti pihak Binawan juga akan mengupload salary teman-teman, bukan yang e-salary-nya tapi yang udah di-print. Nah, nanti ditunjukin entah itu di sosial media Binawan atau apa yang akan menguatkan ininya Binawan gitu dari sisi marketing ataupun dari sisi experience Binawan dalam hal menghandle job order teman-teman gitu. Karena kalau dari sisi salary kan kalau so far yang saya tahu di Eropa dan di beberapa negara yang lain kayak di Jepang dan juga US itu nggak bisa dimanipulasi kalau di salary. Tapi kalau job order masih bisa karena banyak banget kasusnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua dari sisi apostil sendiri, karena ini based on dari teman-teman sesama nurse juga ya. Saya kemarin juga beberapa kali coba reach up ke teman-teman yang di nurse, baik di Saudi Arabia ataupun di Inggris, di UK atau di Jerman. Saya menanyakan so far ada berapa lama total ya untuk pengurusan dokumen dan lain-lain. Itu kalau yang di Saudi Arabia memang benar 1 bulan atau apalah segitu. Nah, so that's why saya tadi bilang bahwa rata-rata sih 1 bulan gitu karena di Saudi Arabia seperti itu. Tapi untuk yang di Jerman ada yang bilang ada yang 4 bulan, ada yang bilang ada yang 2 bulan, ada yang ya cepet-cepet lah. Ada yang cepat tapi nggak sampai lebih dari 6 bulan gitu yang saya tahu. Ini based on dari inian saya ya Pak ya, survei saya. Tapi akan lebih bagus kalau dari sisi Binawan bisa meng-average rata-ratakan waktunya itu kira-kira tunjukin nanti dari sisi apostel itu dibikin average time-nya itu berapa lama. Itu akan lebih jelas ke teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti nggak akan ada asumsi liar atau apa gitu. Kalau ada kejelasan seperti itu gitu Pak, saran saya ya. Terus dari sisi mengenai biaya tadi itu saya udah bilang ya bahwa dari awal bahwa itu saya setuju kalau karena itu haknya dari tiap-tiap lembaga. Cuma akan lebih bagus kalau itu dijelaskan dari awal sampai akhir mengenai semua biaya dan apapun itu entah itu denda atau apapun lah yang bisa disebut biaya atau dendanya itu dijelaskan di awal, dijelaskan di kontrak. Jadi ada kekuatan hukum tertulis. Jadi tidak muncul kontrak 2 katanya gitu. Karena yang saya dapat ada 2 kontrak berbeda dari saya nggak bisa sebut namanya karena barusan dia bilang jangan sebut nama saya Mas karena saya masih ada di sini dan dokumen saya masih ada di sini. Nah, ya saya membantu beliau juga. Jadi kalau bisa itu dijelaskan dari awal Pak. Itu akan lebih bagus karena akan lebih terbuka. Jadi jauh lebih fair dan transparan gitu kan Pak.
Untuk mengenai list dari teman-teman yang belum mengambil dokumen dan lain-lain, nanti akan saya kirim ya Pak, mungkin di WA ataupun di email. Karena sebenarnya tujuan kita melakukan open discuss ini salah satunya selain biar ada keterbukaan informasi di media sosial, yang kedua juga untuk mendapatkan hak teman-teman bahwasanya mereka merasa bahwa ijazahnya katanya ditahan. Nanti dengan adanya hal seperti ini nanti bisa jadi ke depannya apabila ada orang lain juga yang pengen coba daftar di Binawan atau apa, itu ada bukti bahwa record bahwa Binawan itu tidak melakukan penahanan loh. Ini loh ada buktinya bahwa mereka mengeluarkan list ijazahnya teman-teman yang ini korbannya gitu kan. Yang merasa korban lah katanya gitu kan. Nah, ijazah ini nanti bisa dikembalikan ke teman-teman tanpa ada biaya apapun, kecuali kalau memang dari awal teman-teman itu tahu bahwa ada biaya yang dibebankan dan teman-teman sudah ada di sana, terus teman-teman sudah menghitung, mengkalkulasi biaya apa yang sudah dikeluarkan oleh pihak Binawan. Nah itu selama ada di kontrak pertama, memang dijelaskan di kontrak pertama, maka memang itu haknya dari pihak Binawan untuk menuntut hal tersebut, karena memang ada kontrak tertulis ya. Tapi kalau tidak ada kontrak tertulis, saya harap jangan sampai ada iniannya ya, ada dipersulit atau apapun itu. Dan itu saya harapnya ke depannya juga akan terus berlangsung seperti itu. Jadi bukan cuma karena kita lagi up ini lagi di media atau apa gitu Pak. Kalau saya boleh kasih saran. Ya, Mas Fikar. Terima kasih atas masukannya ya. Saya rasa kita tadi menemukan kesepakatan di beberapa hal, saya rasa ya. Kita akan pastikan ya, kita akan upayakan, saya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap program ini akan memastikan lebih meningkatkan lagi transparansi ya. Saya sepenuhnya setuju ya dengan apa yang disampaikan juga tadi itu, dan itu sudah kita lakukan selama ini ya. Makanya agak sedih juga sih ya, ada bahasa korban tadi itu ya. Mudah-mudahan ini mungkin bisa dihindari gitu ya, karena belum ada bukti yang disampaikan gitu ya. Terus juga tidak ada jahat sebenarnya di Binawan gitu untuk ke anak-anak apalagi gitu ya. Bahkan mungkin yang tahu cerita Binawan juga tahu lah apa yang sudah kita berikan gitu ya untuk perawat-perawat Indonesia gitu ya, kontribusi kita terhadap negara gitu ya. Makanya sedihnya di situ gitu ya. Kita nggak mau apa yang sudah kita jalanin, apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita bangun bersama, nggak cuma sendiri Binawan ini, dengan pemerintah Indonesia juga nih. Itu disayangkan kalau seandainya orang-orang seperti Mas Fikar gitu ya, yang punya niat membantu ini malah juga mendapatkan informasi yang tidak akurat, nanti jadinya terkesannya nanti nyala-nyalain Binawan, tapi buktinya berbeda dengan realita di lapangan. Saya nanti akan kontak juga Mas Fikar, bisa nanti kirim bukti-buktinya ke saya juga akan kirim, nanti akan berikan feedback terkait apa yang disampaikan, supaya tidak menjadi tadi yang Anda bilang ya, tuduhan atau jadi liar kemana-mana jadi fitnah gitu kan ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan untuk beberapa poin saya sangat setuju dan memberikan apresiasi, terima kasih. Selalu ada room for improvement, saya mesti sampaikan itu. Ada beberapa poin yang saya nilai itu bisa menambah gitu ya, atau meningkatkan kualitas programnya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Faris dan juga Kak Raksa. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah ada yang nunjuk sih. Saya akan tunjuk ya untuk memberikan kesempatan pada audiensi kita untuk bicara juga. Ada Kak Agatha ya. Dipersilahkan Kak Agatha untuk on cam kamera, perkenalkan diri dan juga tolong beritahu ya untuk PPKM Binawan atau apapun itu, atau sharing atau segala macam. Oke, silahkan Kak Agatha. Oke, halo semuanya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Agatha. Saya dari batch 1 program Binawan. Jadi di sini sebenarnya saya agak sharing aja. Karena memang waktunya sebentar, jadi saya mungkin sharingnya cuma 2 menit aja.
pakai agak ngebut sedikit gitu ya. Saya ini dari batch 1 dan memang saya sudah melalui dinamika Binawan itu sejak awal adanya program ini itu memang mengarah ke arah positif. Saya tidak bilang program ini sempurna, pastinya ada miskom, pastinya ada kendala kekurangan gitu ya. Tetapi saya benar-benar mengalami karena memang saya batch 1 itu benar-benar mengalami ke arah yang lebih baik. Saya kasih contoh, waktu itu kami berdiskusi selalu didatangi oleh tim Binawan untuk pindah tempat karena waktu itu kami kurang nyaman karena memang bersama dengan program Jepang. Itu mereka respon memang tidak ada sesuatu yang instan, misalnya kita kasih keluhan A lalu langsung diberikan keluhan B gitu. Nah itu memang tidak tidak langsung gitu, tapi kan ada proses. Akhirnya kami dipindahkan, kemudian jam belajar yang kami kira itu terlalu ketat lalu dibalancing lagi seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan yang paling utama adalah saya itu sudah berproses 1 tahun lebih, betul selama itu betul. Kenapa? Karena ternyata dari semua proses yang saya jalani sampai dengan saya mungkin sebentar lagi saya akan pre-approval visa gitu ya, doakan teman-teman. Tapi semua proses yang saya jalani, yang paling berat, yang paling sulit adalah sertifikat B2. Yang tadinya saya pede banget nih, 6 bulan saya bisa. Ternyata tidak semudah itu karena dia punya tingkat kesulitan. Nah, proses yang lainnya itu bisa berjalan kalau B2 ini sudah saya peroleh gitu. Jadi memang saya nggak bilang juga Binawan sempurna gitu ya. Di sisi lain mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu komunikasinya mungkin ditingkatkan. Tetapi saya katakan bahwa memang program ini lama dan saya ingat banget kata-kata Pak Faris awal waktu itu saya harus menyapih anak saya. Beliau bilang gini sama saya, proses ini akan panjang dan tidak mudah. Itu saya selalu ingat sampai dengan saat ini. Dan memang panjang dan tidak mudah. Tapi setelah saya baru lulus B2 itu bulan lalu. Jujur teman-teman, saya baru lulus B2 itu bulan lalu. Itu bukan karena apa-apa ya. Karena memang mungkin kemampuan saya sejauh itu gitu ya. Nah, B2 saya baru lulus bulan lalu itu langsung diurus saya juga kalau untuk teknis mungkin nanti dari Binawan, tapi intinya adalah proses anarkenung, berkas-berkas anarkenung, berkas-berkas karena saya juga sudah interview dengan rumah sakit dan saya juga udah dapat penempatan rumah sakit, berkas-berkas yang dibutuhkan rumah sakit juga itu diproses. Dan akhirnya sekarang saya sudah di tahap ID PMI saya sudah jadi, berkas saya sudah lengkap, tinggal menunggu pre-approval visa. Dan saya tidak sendiri, saya punya teman-teman saya yang bahkan visanya sudah terbit. Tapi memang kami itu menyadari bahwa proses itu jadi cepat setelah kami dapat B2. Nah itu aja sih. Karena memang bahasa. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahasanya juga bagus, saya rasa teman-teman bisa lebih cepat. Bahkan di lettingan saya itu ada yang batch 5, ada yang interview sama saya. Bareng sama saya maksudnya. Karena memang dia level bahasanya. Jadi menurut saya yang penting adalah sih level bahasanya juga sih. Jadi kalau udah sertifikat B2, ya cepat untuk melanjutkan ke proses-proses berikutnya, interview, dapat tempat, kemudian urus anarkenung, itu kan juga proses ya, tidak mudah. Itu dari saya sih sebenarnya Pak, tapi memang mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama bangun untuk Binawan, program ini tetap ada, tetapi semakin mengarah ke arah yang positif. Seperti itu Pak Faris dan teman-teman, terima kasih. Kenapa? Oke, rekan-rekan. Jadi banyak sekali ya yang memang pada ujung tangan nih, raise hand ya, akan saya pilihin. Kayaknya yang dari tadi ini ada Kak Evi ya. Kak Evi kayaknya ya. Oke, boleh. Silakan Kak Evi, sudah on cam kamera, perkenalkan diri. Kak Evi, ada banyak lagi, ada 7, tapi satu-satu ya rekan-rekan ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kedengeran ya, Kak? Halo? Kedengaran Kak Evi, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sri Suryani. Saya saat ini berada di Taif, Mekah, Saudi Arabia. Saya salah satu alumni ya. Ya, saya berangkat dari Binawan. Dari tadi saya melihat komen-komen, ya mungkin saya ini ya, sedikit kok komennya begitu gitu ya. Mungkin karena teman-teman nih masih muda-muda, kalau saya udah tua gitu.
Tapi saya bukan buzzer, saya nggak dikasih apa-apa dari Binawan. Saya ini ingin karena saya sudah dibantu, saya hanya ingin memberikan pengalaman saya terkait dengan Binawan. Memang Binawan yang membawa dan membantu saya sampai saat ini tidak ada yang disembunyikan. Semua waktu itu transparan, termasuk biaya yang harus saya keluarkan dari awal sampai akhir itu semuanya transparan, ada suratnya semuanya. Kemudian untuk prosesnya teman-teman, memang proses itu lama, bukan berarti Binawan yang ingin melama-lamakan prosesnya, tetapi memang dari pihak Saudi, kalau saya karena di negara Saudi, kalau untuk Jerman saya juga nggak tahu, nggak paham juga gitu. Tapi yang saya alami memang prosesnya lama karena terkait dari pemerintahan Saudi sendiri ada perubahan-perubahan yang dirasa membuat kita itu semakin lama gitu loh. Jadi bukan berarti Binawan ingin membuat lama prosesnya, tapi memang prosesnya itu lama. Saya untuk ke sini menunggu itu hampir 1 tahun. Dan saya waktu pertama kali daftar itu saya nggak lolos 1 tahun. Di situ aja Binawan itu tetap memberikan dukungan dan selalu nginfoin ke saya. Kalau program ke sini mau nggak Kak? Padahal di awal saya udah nggak lolos karena saya over age. Jadi saya saya lupa pokoknya di salah satu rumah sakit di Saudi Arabia saya dinyatakan tidak lolos dan ternyata saya over age. Di situ Binawan enggak langsung memberikan atau memutus bahwa saya nggak bisa ada kesempatan. Tetapi selalu memberikan di sini ada kesempatan nih Kak. Artinya di situ Binawan itu tidak tetap bertanggung jawab gitu. Kevin, mohon maaf, apakah ada pertanyaan? Karena memang ini untuk sesi diskusi. Oke. Pertanyaan? Oke. Berarti ini hanya untuk pertanyaan. Kalau untuk pertanyaan saya nggak ada karena memang ini untuk proses Jerman ya. Tapi proses ini saya hanya menyampaikan bahwa tolong positive thinking aja. Binawan itu pasti membantu, nggak akan mengambil keuntungan dari kita sih enggak kayaknya. Itu aja sih. Oke. Izin. Kesempatan Izin masuk nggak? yang lain? Ya, saya. Masa sih? Iya. Sebentar. Kita hargain yang sudah raise hand dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Sebelumnya terima kasih ya Dana Kerta. Silakan yang pilih yang dari raise hand dulu. Oke, boleh. Boleh bertanya, Pak? Oke, ini dari suaranya siapa? Saya, Pak Korsin. Halo? Selamat sore, Pak. Izin mau bertanya. Saya kan ini anggota baru ya di Binawan dan baru tahu Binawan itu dari media sosial dan sekarang sedang mengikuti kelas online Binawan di A1. Yang ingin saya tanyakan kan ada kelas online B1 sama B2 secara offline. Nah, ini kan kita masih kerja di Indonesia. Mohon di on cam dulu ya, Kak. Oke. Nah, ini kan lagi ngikutin kelas ya, Kak. Saya juga baru di Binawan ini. Saya mau nanya, nanti kalau misalnya kan ikut ada nggak sih di Binawan itu kelas online B1 atau B2? Ataukah harus wajib B1 sama B2 itu secara offline? Itu aja sih, Kak, pertanyaan saya. Karena kan saya baru di Binawan. Makasih. Oke, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Pak Faris. Pak Faris mungkin bisa langsung dijawab untuk mempersingkat waktu. Silakan. Satu lagi pertanyaan deh. Oke. Satu lagi ya. Oke, satu lagi pertanyaan boleh dari Kak Cika Tabita. Boleh on cam dulu, Kak Cika Tabita. Oke, kalau tidak ada suaranya, saya akan beralih lagi ke Kak Deliana Manalu. Kak Deliana Manalu boleh on cam dan juga open mic. Oke, silakan Kak Deliana Manalu, open mic.
dan memberikan pertanyaan yang singkat aja ya Kak. Oke. Selamat siang. Suara saya kedengaran ya, Kak ya? Oke, pertanyaan kedengaran suaranya. Pertama, saya sih nggak ngasih pertanyaan, cuman sekedar jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Gini loh, ini kan masa depan. Pilihan untuk masa Mohon maaf, depan. suaranya kecil Kak Dialiana, tidak terdengar dengan jelas. Nggak kedengaran ya, Kak? Tapi kedengaran kan ini ya? Saya hanya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat. Ini kan masalah masa depan. Sebelum memilih binawan, seharusnya kita memilih beberapa lembaga pendidikan yang lain. Seperti saya, contohnya, saya bukan hanya melihat binawan, ada beberapa, misalnya Doi Plus, ataupun yang lainnya lah, saya lupa. Terus, saya kan juga di sini sudah bekerja. Di Jakarta saya sudah pengalaman, posisi saya juga di Jakarta sudah nyaman. Jika saya memilih untuk cut, berhenti bekerja dan memilih binawan untuk program Eropa, berarti otomatis secara rasional kita sudah tahu keuntungan dan kelebihannya. Apa yang kita pilih? Bagaimana kelebihan program Jerman di binawan dan kelebihannya apa? Apakah ada bayar penalti? Apakah ada biaya pendaftaran? Dan bagaimana proses pendidikannya? Saya juga sudah searching. Bahasa Jerman itu salah satu bahasa yang tersulit. Itu yang pertama. Yang kedua juga sudah jelas diberitahu sama program, sama tim binawan, kalau di dalam perjanjian itu akan ada biaya penalti. Dan saya ingat banget Pak Faris mengatakan, sesulit apapun yang pernah kita lalui, seperti misalnya skripsi ataupun apapun itu, akan kita rasakan 2 kali lipat saat mengambil program Jerman ini. Jadi kita akan menangis berdarah-darah katanya. Jadi kita sudah bisa ngebayangin sesulit apa program Jerman ini. Sedangkan saya sudah 14 bulan di sini dari batch 3. Jadi sudah bisa dirasakan bagaimana sulitnya bahasa Jerman. Jadi teman-teman, bukannya apa-apa. Saya nggak dibayar sama binawan ataupun apapun itu, tapi memang bahasa Jerman itu sulit mencapainya. Dengan apa yang kita dapat, fee-nya yang besar. Oke, Kak Deliana, untuk mempersingkat waktu, apakah ada pertanyaan mengenai program Jerman ini agar bisa mempersingkat waktu? Hanya jawab-jawab yang ada di komentar aja. Oke, kalau tidak ada, saya akan mengalihkan ke pertanyaan yang lain ya. Moderator. Berarti Pak Faris akan... Moderator, saya nggak bisa raise hand, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan. Moderator. Baik, sebentar. Moderator, izin bertanya. Saya akan tunjuk. Oke, satu-satu saya akan tunjuk teman-teman agar menjaga tetap kondisif ya. Oke, silakan Pak Faris untuk tadi menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah memberikan komen tadi ya. Spesifik tadi ada pertanyaan terkait apakah tersedia training offline untuk B1 dan B2 ya. Nah, untuk online, training online ya. Jadi untuk sampai saat ini karena kita masih belum bisa menemukan metode online itu dan bisa tepat waktu rate-nya, jadi kita terpaksa memang melakukan training B1 dan B2-nya offline, Pak. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya, tapi untuk saat ini, untuk sementara ini memang kita fokuskan training B1 dan B2 itu offline. Ya, itu mungkin yang bisa saya berikan respon. Jadi mungkin ini sebelum ditutup ya, untuk teman-teman saya lihat ini banyak yang berbicara, tapi orangnya sebetulnya masih dalam program kita ya, seperti Mas Adam ya, ada beberapa nama juga saya lihat. Nggak usah khawatir kalau nggak punya waktu kesempatan sekarang, kita juga secara reguler nanti akan naik ke puncak. Cuman kalau boleh saya request satu ke moderator ini, satu yang ada di chatbox yang saya lihat ini yang Tabita ya, yang merasa menjadi korban ya. Nah ini sebagai penutup ya. Izin saya Pak. Tabita ini boleh saya masuk? Ini ada yang perwakilan dari korban dari Mas Al Wahid bisa. Mohon bisa mengikuti aturan yang sudah diberikan ya. Saya tahu semuanya pengen berbicara, cuman
kita berikan satu kesempatan terakhir. Adam nggak usah khawatir, Adam ya. Kalau nggak punya kesempatan sekarang, tenang. Besok lusa juga kita mau naik, ya. Kita tahu. Tapi ini izinkan kita memutuskan Tabita yang komen Ini merasa bukan diskusi terbuka ini kalau kayak ini. Iya Pak, tolong itu Mas Adam untuk yang terakhir ini karena Oke, beliau kan Talita perwakilan ya? dari yang merasa korban. Mas Talita ya? Adam Al-Wahid Pak. Talita Waktunya Yang merasa sedikit sekali. yang saya, komen di yang di chatbox. Talita, Ya, bahwa harusnya kan yang dingin. Halo, Talita. NS atau Talita, boleh berbicara silakan. Nih saya pengen tahu ini merasa menjadi korbannya bagaimana supaya kita bisa klarifikasi ini ya. Talita, Kalau bisa langsung ke masalah Wahid aja Pak, karena beliau salah satu perwakilan dari korban juga. Banyak yang juga cerita di dia dan juga saya salah satunya di DM sama Mas Wahid ya kemarin. Akan lebih bagus seperti itu kalau karena open discuss ini salah satunya prakarsanya dari beliau juga. ya Gitu, Pak. Gitu, Mas Pak. Fikar paham ya, kita paham. Cuman juga tolong dihormati juga posisinya, kesempatan yang diberikan. Kita bukannya menutup kemungkinan. Saya baru kemarin ke Puncak. Saya berikan kesempatan itu secara offline untuk teman-teman yang di Puncak, termasuk ada yang juga ada di sana gitu ya. Kesempatannya itu terbuka bahkan kalau teman-teman yang di dalam program. Saya Harapannya di open discuss ini Talita biar bisa ini tidak diakses. dalam program atau apa saya nggak tahu, makanya kita ingin berikan kesempatan dulu. Kalau Adam ini habis ini bisa saya telepon juga, bisa ngobrol kita. Besok ke Puncak saya juga ketemu. Akan lebih bagus kalau dijelaskan di sini Pak, Bentar. karena biar bisa diakses sama teman-teman yang lain juga. Tuh kalau Mas Adam. Sebentar. Terakhir saya panggil terakhir untuk Talita, NS. Oke. Ya, oke. Sebetulnya kita sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung ya, karena tidak jelas apa yang dimaksud di kolom chat box. Oke, saya kembalikan untuk moderator untuk melanjutkan atau menutup terserah ya. Silakan, Mbak Yuli. Oke, sekali lagi mungkin ada tadi nama-nama yang merasa menjadi korbannya Benawan. Kita akan memberikan kesempatan. Siapa? Mohon tunjuk tangan. Mas Adam bisa langsung up Mas. Selamat siang. Iya siang Mas, langsung Mas ngomong aja biar bisa mempersingkat waktunya. Dipersilakan untuk mempersingkat waktu. Silakan. Oke, baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, terkait forum diskusi yang dibuat ini tadi, saya menyimak sedikit ada teman kami yang dari Timur Tengah itu sebenarnya nggak efektif gitu ya, tiba-tiba masuk di permasalahan atau problema yang kita sementara ini alami gitu, yaitu program Jerman. Itu sudah salah forum Mbak Evi ya, salah forum Mbak, itu saya tekankan untuk Mbak Evi. Jadi permasalahan ini sebenarnya saya tidak lagi menentang Binawan, karena saya juga adalah siswa Binawan. Dan di sini ada beberapa teman yang memang ya sudah keluar, baik yang di luar ataupun yang memang sementara sekarang satu kelas sama saya sendiri. Dan pada hari Jumat tanggal 4, tanggal berapa sih? Ya, hari Jumat ya tepatnya. Kemudian datang pihak dari Binawan memberikan serangkapan adendum 2 yang isinya adalah terkait hak dan kewajiban peserta, dan di mana di situ juga disebutkan bahwasannya sangat berbeda sama adendum sama perjanjian pertama.
Ya, perjanjian yang kedua ini itu yang menjadi sebagian teman-teman di sini, saya nggak perlu sebutin, tapi bahwa adendum kedua itu yang memberatkan sebagian CPMI atau calon pegawai migran Indonesia itu untuk bertanda tangan, dan termasuk saya sendiri tidak menandatangani kontrak tersebut karena memang saya rasa itu sangat memberatkan siswa, terutama saya. Dan kemudian pada hari itu saya membaca terkait adendum 2 yang mengenai di mana bahwasanya dijelaskan apabila siswa tidak lulus ujian level baik A1 sampai B2, maka mereka diwajibkan untuk membayar atau untuk membayar setiap bulannya sebagai biaya pembelajaran dan biaya lain-lain di sini. Dan kemudian dinyatakan juga bahwasanya di poin C kalau nggak salah ya, bagian Adam, bisa langsung ke pertanyaannya ke Adam biar bisa langsung dijawab oleh Pak Faris. Supaya kita nggak miscommunication, Mbak. Jadi saya ceritakan dulu kronologisnya. Boleh langsung ke pertanyaannya, Mas Adam, karena sudah waktunya lewat 14.34. Pertanyaannya langsung aja. Yes, kalau soal pertanyaannya Mbak gini Mbak, ini kan terkait isu yang beredar itu adalah ijazah ditahan gitu ya. Dan Binawan tadi sudah dijelaskan bahwa Binawan itu tidak menahan ijazah gitu. Dan di sini banyak teman-teman yang menanyakan hal tersebut kepada saya terkait ijazah karena mereka sebelumnya juga berproses demikian, dan di tengah proses belajar ini mereka tiba-tiba dikenakan biaya tambahan ya, dan itu mereka nggak sanggup, akhirnya mereka keluar. Dan waktu keluar itu mereka nggak tahu bahwasanya ketika keluar mereka ijazah yang awalnya mau jadi apostil atau menjadi pemberkasan, tiba-tiba sama pihak Binawan ini tidak dibolehkan untuk mengambil ijazah kalau belum membayar denda. Artinya di sini adalah ijazah yang awalnya dijadikan untuk apostil, dan kemudian ketika siswa entah itu didepak atau dia keluar secara pribadi, secara kemauannya mereka masing-masing, artinya berarti mereka ijazah yang ditahan itu adalah sebagai jaminan, bukan lagi sebagai apostil. Dan di sini untuk mediasi yang saya tawarkan adalah apabila memang ganti rugi atau menuntut denda, sebaiknya itu adalah memberikan ijazahnya tetapi membuat komitmen baru dengan perjanjian baru. Misalkan nih, ijazahnya boleh diambil, yang penting kamu tanda tangan hal tersebut. Karena ada beberapa teman yang sudah masuk kerja, ibaratnya diterima, tapi karena nggak ada ijazah tersebut, makanya teman tersebut nggak dibolehin gitu loh, nggak dibolehin masuk kerja. Jadi yang jadi penghambat di sini adalah ijazah tersebut gitu. Kalau mengenai terkait pembelajaran di LPK itu saya tidak mencampuri gitu. Artinya teman di sini mau dikeluarkan atau tidak itu urusan para Faris agar mempersingkat waktu. Jadi memang soal adendum tadi yang disebutkan ya, klausul dan ijazah, begitu kan? 2 poin itu ya, Adam ya, betul ya? Oke, tadi sebetulnya sudah dipaparkan kalau dari moderator melihatnya, tapi tentu saya akan berikan Pak Faris untuk berbicara. Silakan Pak Faris untuk menjawab Adam. Adam simak baik-baik untuk jawaban dari Pak Faris ya, Adam. Terima kasih. Ya, oke. Nih sekali lagi nih, mohon maaf nih, kita tidak bisa semua yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik. Adam, ya, tadi udah disampaikan di presentasi, bahkan bukti screenshot udah kita tampilkan. Tidak ada ijazahnya ditahan. Kalau, nah ini kan besok saya naik lagi ke puncak nih, insya Allah kan. Nah nanti tolong dikasih tahu ke saya secara langsung siapa teman kamu yang dokumennya ada di Binawan. Yes, benar, kita ada 2 dokumen, tapi anaknya belum ngambil. Ya, satu itu. Yang kedua terkait adendum, Adam. Yes, we completely understand. Kemarin waktu saya ke sana juga udah saya jelaskan ya, bahwa teman-teman kita sampaikan kan, itu sedang kita minta kemarin itu kita serap aspirasinya. Sayangnya Adam nggak berbicara waktu ada momen itu dengan saya, tapi Dam, tenang aja Dam, ya minggu ini itu akan semua clear ya, seperti yang saya janjikan kemarin. Apa yang jadi masukan dari teman-teman semua sudah saya sampaikan ke manajemen ya, dan
hasil meeting hari ini, maksud saya audiensi hari ini juga menjadi salah satu bahan saya juga untuk menyampaikan tadi terkait masukan-masukan baik dari Mas Fikar, dari Deliana tadi, dari Adam juga, untuk kita rampungkan supaya ini clear untuk teman-teman semua ya. Jadi tapi juga Adam, apalagi Adam ini masih ada di Binawan ya. Saya harap juga Adam paham lah ya. Kemarin saya datang juga udah menyampaikan ya. Jadi tolong juga dihindarin Adam ya, bahasa-bahasa korban, ya, sepihak, didepak, itu saya nggak suka tuh. Bahasa-bahasa begitu sebetulnya ya. Tapi saya bisa memahami sebagian dari teman-teman mungkin punya concern tertentu gitu ya, based on experience masing-masing. Tapi jangan khawatir ya, seperti yang saya janjikan kemarin, akan ada dalam waktu dekat, dalam minggu ini insya Allah kita bisa tuntaskan itu masalah adendum yang menjadi rancu kemarin itu ya, antara adendum 1, adendum 2 gitu ya. Itu sudah kita jelaskan untuk teman-teman yang ada di dalam program. Jadi nggak usah khawatir ya. Saya sendiri yang sudah berjanji kan kemarin kan, dan ini sedang berproses ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa semuanya membutuhkan proses. Dan insya Allah ini bisa segera kita selesaikan ya. Yul, ini saya mau usul nih ke boleh, Pak. tim kamu nih ya, karena acara seperti ini sepertinya bagus untuk kita dapat terus berhubungan dengan teman-teman, baik yang di dalam program maupun di luar. Jadi mungkin ini kita bisa bikin reguler nih ya. Siap, Pak. Siap. Tapi mengingat keterbatasan waktu, saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi untuk teman-teman yang sudah hadir dan menyampaikan pendapat dan lain-lain. Mohon maaf untuk yang sudah raise hand atau yang sudah komentar di chatbox belum bisa terjawab satu-satu. Mudah-mudahan kita bisa rangkum, kita bisa jawab, dan kita bisa share tuh ya, mungkin di media sosial kita atau apa gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Itu ya. Terima kasih untuk tamu undangan yang juga sudah hadir. Untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk kita semua, dari saya izin untuk mengakhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris. Tapi ada beberapa Mayuni, pertanyaan boleh mungkin yang saya ngomong rangkum bentar ini nggak? banyak sekali. Yang pertama adalah banyak yang nanya visa dan visa yang dipakai. Nah, itu visa apa, Pak? Boleh dijawab, Pak? Satu saja. Visa yang dipakai. Yang digunakan. Maksudnya apa nih? Kita sih selalu pakai visa kerja ya. Tergantung, balik lagi tergantung program ya. Tapi mostly untuk perawat yang ke Eropa, kita akan menggunakan itu visanya visa kerja di samping dokumen-dokumen pendukung yang lain gitu ya. Tapi kalau spesifik visa itu ya. Tapi untuk program yang lain kita juga punya yang ke Austria contohnya atau ke negara lain tuh juga bukan pakai visa kerja ya. Ada yang pakai visa beasiswa, training dan lain-lain. Balik lagi tergantung dari jenis programnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris, terima kasih juga untuk Kak Rafsa Zulfikar dan juga mungkin dari pihak Jerman tadi yang tadi Kak Rafsa Zulfikar sebutkan ya, Mbak Indri dari perwakilan tadi atas kepolisian. Terima kasih sudah hadir di diskusi kali ini, Pak. Masukannya sangat bagus, Pak. Mungkin nanti kita akan bikin lagi di sesi yang lain untuk agar Binawan memang tadi Pak Faris sudah sampaikan bahwa value utamanya memang untuk transparansi seperti itu ya. Kita akhiri karena sudah lebih dari hampir 2 jam. Kak Rafsa Zulfikar, selamat bekerja. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama Binawan ya, rekan-rekan sekalian. Baik, diskusi ini kami tutup. Kalian selamat bekerja, yang masih punya mimpi untuk di luar negeri bisa diteruskan, bisa terus semangat gitu. Kalau misalnya ada komentar yang belum dijawab, nanti bisa DM di Instagram, dan kami berharap nanti dari Pak Faris tentunya tadi dibilang bahwa program Binawan, mudah-mudahan manajemen Yayasan Binawan masih mau meneruskan program beasiswa ke Eropa gitu ya Pak Faris ya. Harapannya ya, semoga manajemen Yayasan Binawan melihat acara ini dan ternyata masih banyak orang-orang yang
ingin untuk mencapai karir di Eropa gitu ya. Ini Pak Faris sedang berjuang gitu, makanya kami gitu mengadakan acara diskusi ini. Baik, terima kasih rekan-rekan. Acara saya akhiri. Sehat-sehat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang kasih Mbak Yuli. semuanya. Sehat-sehat terus Selamat Pak bekerja. Faris. Oke, Terima Kak kasih. Rafsa, selamat bekerja. Thank you guys. Kita bukan besar. Kurang puas, Oke, kurang terima puas. kasih bisa di Terima kasih Datang semuanya. aja ke Terima kantor kasih. BIU-nya.